Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah seorang raja dan ratu yang saling mencintai. Hidup mereka nyaris sempurna, namun ada satu celah di hati mereka. Mereka belum dikaruniai seorang anak. Berbagai doa telah dipanjatkan, dan segala cara telah dicoba. Penantian panjang itu pun akhirnya berbuah manis. Setelah bertahun-tahun, sang ratu melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik jelita. Kebahagiaan seketika menyelimuti seluruh penjuru istana. Untuk merayakan momen bahagia ini, raja mengadakan pesta pembaptisan yang megah. Mengikuti tradisi kerajaan, ia mengundang para peri dari seluruh penjuru negeri agar mereka memberikan berkah ajaib untuk sang putri. Namun, di tengah perayaan yang meriah, suasana mendadak tegang. Tiba-tiba, muncullah seorang peri tua yang sudah tidak terlihat selama 50 tahun dan dikira sudah meninggal. Ia tidak diundang, wajah peri tua itu menahan amarah karena merasa dikucilkan. Raja dan pelayan yang panik segera mencoba menenangkannya dengan menyiapkan kursi dan perjamuan, tetapi hati peri tua itu sudah terlanjur dipenuhi dendam. Ia merasa diremehkan. Tibalah saatnya para peri memberikan hadiah gaib mereka untuk sang bayi. Peri-peri baik hati mulai memberikan mantra indahnya. Sang putri akan tumbuh menjadi wanita tercantik di dunia, memiliki hati selembut malaikat, menjadi wanita paling anggun, pandai menari, memiliki suara semerdu burung tekukur, dan ahli memainkan segala jenis alat musik. Namun, giliran peri tua itu tiba. Dengan nada sinis dan penuh kebencian, ia mengutuk. Sang putri akan tertusuk jarum pemintal benang di tangannya, dan ia akan mati. Kepanikan luar biasa melanda istana. Raja dan ratu hancur hatinya. Beruntung, ada satu peri baik yang belum memberikan berkahnya. Meski ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membatalkan kutukan gelap itu sepenuhnya, ia bisa mengubahnya. Sang putri tidak akan mati. Ia hanya akan tertidur lelap selama 100 tahun. Dan setelah 100 tahun berlalu, seorang pangeran akan datang untuk membangunkan sang putri. Meski tahu putrinya tidak akan mati, raja tetap tak rela membayangkan kehilangan senyum dan tawa putrinya selama seabad. Dengan tegas, ia mengeluarkan titah mutlak. Semua alat pemintal benang di seluruh negeri harus dikumpulkan dan dibakar. Siapapun yang melanggar akan dihukum mati. Waktu pun berlalu. 15 tahun kemudian, hari-hari di istana terasa begitu damai. Sang putri telah tumbuh menjadi remaja yang luar biasa cantik, ceria dan baik hati. Persis seperti berkah para peri. Ia menghabiskan hari-harinya berlarian di taman, bermain dengan ceria bersama teman-teman hewannya, seperti tupai, kelinci, dan rubah. Hidupnya tampak begitu aman dan penuh tawa. Suatu hari, raja dan ratu harus pergi sejenak ke villa mereka. Di istana yang sepi, sang putri bermain petak umpet. Sambil mencari tempat persembunyian, langkah kakinya membawanya menyusuri lorong yang belum pernah ia lewati. Menaiki tangga demi tangga, hingga ke puncak menara tertinggi di istana. Di sana, ia menemukan sebuah ruangan kecil. Saat membuka pintu, ia melihat seorang nenek tua yang sedang sibuk memintal benang. Sesuatu yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya karena larangan raja. Didorong rasa ingin tahu yang polos, sang putri bertanya dan meminta izin untuk mencoba memintal benang tersebut. Sang nenek mempersilakannya. Nahas, tepat seperti ramalan, jari lembut sang putri tertusuk jarum pemintal. Ia pun jatuh pingsan, tertidur pulas. Raja dan ratu yang baru kembali langsung histeris mendapati putri kesayangan mereka tak sadarkan diri. Tangis pilu memenuhi ruangan. Peri baik hati yang menyelamatkan sang putri dulu kembali muncul. Agar sang putri tidak terbangun sendirian dan merasa kesepian di masa depan, sang peri menidurkan seluruh penghuni istana raja, ratu, pelayan, hingga hewan-hewan. Waktu seakan membeku di istana itu. Tahun demi tahun berganti. Perlahan-lahan, sulur-sulur pohon berduri tumbuh menjalar, menutupi seluruh bangunan istana yang megah hingga tak ada seorang pun yang berani atau mampu mendekatinya. 100 tahun berlalu dalam keheningan.
Suatu hari yang cerah, 100 tahun kemudian, seorang pangeran dari negeri tetangga sedang berburu di hutan sekitar. Dari kejauhan, ia melihat siluet menara istana yang tertutup duri tebal. Ia bertanya pada para pengawalnya. Ada yang bilang itu istana hantu, tempat berkumpulnya penyihir, atau sarang ogger pemakan manusia. Namun, salah satu pengawal menceritakan sebuah legenda kuno. Di dalam istana itu, tertidur seorang putri paling cantik di dunia. Ia menunggu selama 100 tahun, hingga seorang pria hebat datang membangunkannya. Mendengar kisah itu, jantung sang pangeran berdesir hebat. Darahnya mendidih oleh semangat dan takdir yang memanggilnya. Ia meyakini di dalam hatinya, akulah yang akan menyelamatkannya. Meski dilarang keras oleh para pengawal setianya yang ketakutan, sang pangeran nekat maju sendirian. Dengan gagah berani, pangeran menebas rintangan sulur berduri yang ganas. Suasana mistis dan sunyi menyambutnya saat ia memasuki kastil. Ia berjalan melewati para penjaga dan pelayan yang mematung dalam tidur pulas mereka. Langkah kakinya menggema, hingga akhirnya ia tiba di kamar tempat sang putri dibaringkan. Pangeran terpesona melihat kecantikan sang putri yang tak lekang oleh waktu. Ia mendekat, dan dengan penuh kelembutan, takdir 100 tahun itu pun terpenuhi, dibangunkan oleh kehadiran sang pangeran dan cinta sejati. Sang putri perlahan membuka matanya. Tanpa rasa takut, sang putri menatap sang pangeran dan tersenyum lembut. Ternyata memang dirimu, sapa sang putri. Rupanya, selama 100 tahun tertidur, sang putri selalu melihat pangeran di dalam mimpi-mimpinya. Berjalan di taman bunga dan menari bersamanya. Momen magis itu menghancurkan seluruh kutukan. Saat sang putri terbangun, seluruh isi istana ikut terbangun. Raja, ratu, para pelayan, dan anjing peliharaan menguap dan melanjutkan aktivitas mereka seolah-olah mereka baru saja tidur siang sebentar. Pertemuan mengharukan terjadi. Istana kembali dipenuhi tawa dan cahaya. Sang putri dan pangeran yang telah saling jatuh cinta melalui mimpi akhirnya bersatu. Dan mereka pun hidup bahagia selama-lamanya